Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Plastika dari kelas AK19E. Untuk video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan materi terkait konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh dan penyelesaian dari soal tersebut. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal, di mana PT Simon membeli 80% saham biasa beredar PT Farina pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 310 juta, di mana pada tanggal tersebut nilai wajar dari kepentingan pengendali diestimasikan sebesar Rp70.500.000. Lanjut kita lihat pada tabel di mana terdapat nilai aset dan liabilitas pada PT Simon dan PT Farina. Adapun aset PT Simon yaitu kas 40 juta, piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 175 juta, bangunan dan peralatan 800 juta, akumulasi penyusutan 400 juta, investasi pada saham PT Farina 300 juta, dan diperoleh total aset 1.100 juta. Lanjut yaitu liabilitas dan ekuitas, utang usaha 100 juta, utang obligasi 200 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, dan diperoleh total liabilitas dan ekuitas 1.100 juta. Untuk PT Farina yaitu kas 50 juta, piutang usaha 50 juta, persediaan 60 juta, tanah 40 juta, bangunan dan peralatan 600 juta, akumulasi penyusutan 300 juta, dan diperoleh total aset yaitu 500 juta. Liabilitas dan ekuitas sebesar utang usaha 100 juta, utang obligasi 100 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta, dan diperoleh total liabilitas dan ekuitas sebesar 500 juta. Di mana pada tanggal kombinasi bisnis nilai wajar persediaan sebesar 65 juta, tanah 50 juta, dan bangunan dan peralatan 360 juta. Yang diminta yaitu: pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. 2. Buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. 3. Membuat laporan posisi keuangan. Lanjut untuk penyelesaiannya, di mana total investasi 350 juta dibagi 0,8. 0,8 tersebut yaitu 80%, sehingga diperoleh Rp380.500.000. Untuk sebagai penjelasan, di mana pengendali yaitu PT Simon memperoleh 80%, 350.500 dikali 80% diperoleh 310 juta. Non pengendali yaitu PT Farina 20%, di mana 350.500 dikali 20% diperoleh Rp70.500.000, sehingga total yaitu 380.500. Dan untuk menghitung nilai buku, di mana total nilai wajar tadi yang diperoleh yaitu 390.500, dan saldo saham biasa PT Farina 200 juta, saldo laba PT Farina 100 juta, dan diperoleh yaitu sebesar 300 juta, di mana dari hasil tersebut diperoleh selisih atau diferensial sebesar Rp87.500.000. Lanjut yaitu menghitung kenaikan nilai wajar, di mana nilai wajar persediaan yaitu 65 juta, yang di mana nilai buku tadi yaitu sebesar 60 juta, sehingga memperoleh kenaikan sebesar 5 juta. Tanah nilai wajar yaitu 50 juta dan nilai buku 40 juta, sehingga memperoleh kenaikan 10 juta. Bangunan dan peralatan nilai wajar 360 juta, nilai buku 300 juta, sehingga memperoleh kenaikan 60 juta. Sehingga total dari kenaikan nilai wajar tersebut yaitu 75 juta. Selanjutnya itu melakukan jurnal, di mana jurnal saat pembelian yaitu investasi pada saham PT Farina dan pada kas masing-masing sebesar 310 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Adapun eliminasi yang pertama kita lakukan yaitu eliminasi investasi, di mana terdapat modal saham, saldo laba, selisih pada investasi pada perusahaan PT Farina dan kepentingan non pengendali. Modal saham di sini yaitu sebesar 200 juta, saldo laba 100 juta, selisih yang diperoleh tadi yaitu 87.500, dan investasi pada saham PT Farina itu 310 juta, dan kepentingan non pengendali yang diperoleh tadi yaitu Rp77.500.000. Selanjutnya itu melakukan eliminasi pengalokasian selisih, di mana terdapat yaitu persediaan sebesar 5 juta,
tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Dan selisih yang diperoleh tadi sebelah kredit yaitu 80.500.000, sehingga diperoleh goodwill sebesar 12.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi, di mana kita akan melakukan eliminasi sehingga memperoleh nilai konsolidasi akhir. Yang pertama yaitu PT Simong, di mana kas sebesar 40 juta, piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 175 juta, bangunan dan peralatan 800 juta. Investasi pada saham PT Farina sebesar 310 juta dan diperoleh total debit 1.500.000.000 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan sebesar 400 juta, utang usaha 100 juta, utang obligasi 200 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, dan diperoleh total kredit yaitu 1.500.000.000. Selanjutnya yaitu PT Farina, di mana terdapat kas 50 juta, piutang usaha 50 juta, persediaan 60 juta, tanah 40 juta, bangunan dan peralatan 600 juta, dan diperoleh total debit 800 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan 300 juta, utang usaha 100 juta, utang obligasi 100 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta, dan diperoleh total kredit yaitu sebesar 800 juta. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai akum pada jurnal yang telah dieliminasi sebelumnya, di mana eliminasi investasi terdapat yang pertama itu modal saham sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta, dan selisih di mana itu kita membuat akun baru di bagian debit yaitu sebesar 87.500.000. Selanjutnya memasukkan nilai investasi pada saham PT Farina sebelah kredit yaitu sebesar 310 juta, dan kepentingan non pengendali di mana kita membuat akun baru di bagian kredit yaitu sebesar 77.500.000. Selanjutnya yaitu eliminasi pada pengalokasian selisih, di mana terdapat persediaan sebesar 5 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, dan memperoleh akun goodwill yaitu bagian debit sebesar 12.500.000, dan selisih sebagian kredit yaitu 87.500.000, sehingga diperoleh nilai konsolidasi akhir di mana kas sebesar 90 juta, piutang usaha 125 juta, persediaan 165 juta, tanah 225 juta, bangunan dan peralatan 1.460 juta, goodwill 12.500.000, sehingga diperoleh total debit yaitu 2.077.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan 700 juta, utang usaha 200 juta, utang obligasi 300 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, dan kepentingan non pengendali 77.500.000, sehingga diperoleh total kredit 2.077.500.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi. Pada laporan posisi keuangan konsolidasi ini kita memasukkan kembali nilai akhir dari konsolidasian hasil eliminasi tadi, di mana memperoleh akun aset yang pertama aset lancar, di mana kas sebesar 90 juta, piutang usaha sebesar 125 juta, persediaan 165 juta, dan diperoleh total aset lancar yaitu 350 juta. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar, di mana terdapat tanah sebesar 225 juta, bangunan dan peralatan sebesar 1.460 juta, di mana dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 700 juta, sehingga diperoleh nilai total sebesar 760 juta, dan akun goodwill yaitu 12.500.000, dan diperoleh total aset tidak lancar yaitu sebesar 997.500.000, sehingga dari total aset lancar ini dan total aset tidak lancar diperoleh total aset sebesar 1.377.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu liabilitas, di mana terdapat liabilitas jangka pendek sebesar yaitu utang usaha sebesar 200 juta, total 200 juta, dan liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi sebesar 300 juta dan total liabilitas sebesar 300 juta, di mana total liabilitas hasil dari jangka panjang dan jangka pendek yaitu sebesar 500 juta. Selanjutnya yaitu ekuitas,
di mana terdapat modal saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, total ekuitas 800 juta, dan ditambah kepentingan no pengendali itu 77.500.000, sehingga diperoleh total ekuitas yaitu 877.500.000 rupiah, sehingga diperoleh total liabilitas dan ekuitas di mana hasil tambah yaitu 500 juta tambah 877.500.000 rupiah diperoleh 1.377.500.000 rupiah, sehingga keseimbangan antara aset dan liabilitas diperoleh yaitu 1.300 masing-masing 1.377.500.000 rupiah. Baik, sekian dari penjelasan contoh soal yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.